Selamat datang ke Bali. Kali ini kita akan coba telusuri jejak waktu salah satu tokoh paling serba bisa dalam sejarah Amerika, ya, Benjamin Franklin. Sumber kita ini cuplikan dari biografi yang kaya detail banget. Misi kita, ya, mengikuti alur hidupnya secara kronologis, gitu. Dari awal yang sederhana sampai jadi figur dunia. Sambil kita gali makna di balik peristiwanya. Kita mulai dari sebuah adegan di Philadelphia, tahun 1723. Coba bayangkan Franklin muda, baru aja sampai, kelihatan kikuk banget di mata Deborah Reed, yang nantinya jadi istrinya. Gambaran ini menarik ya, karena menunjukkan sosoknya yang masih, mentah lah, jauh dari ikon yang kita kenal sekarang. Tapi gimana dia bisa sampai di sana? Perjalanannya itu dimulai di Boston. Keluarganya Puritan, walau ayahnya Josiah itu pindah lebih karena alasan ekonomi sebenarnya, bukan cuma agama. Dia ganti profesi dari pewarna sutra jadi pembuat lirin. Lebih praktis kan? Oh, jadi pragmatis dari ayahnya juga ya? Bisa jadi. Nah, Franklin kecil ini udah nunjukin ciri khasnya. Cerdas, rasa ingin taunya besar banget. Dia kan bikin eksperimen pakai sirip perenang buatannya sendiri. Tapi juga udah skeptis dan hemat. Ada tuh cerita dia nyesel beli peluit kemahalan. Wah, iya. Jadi benih pragmatismenya udah ada dari kecil ya. Dia sempat sekolah sebentar, terus gagal masuk Harvard, dan akhirnya magang di percetakan kakaknya, James. Katanya pengalaman keras di sana itu bikin dia benci sama kekuasaan sewenang-wenang. Betul. Makanya di usia 17, dia kabur ke Philadelphia. Kabur ya, bukan sekedar pindah. Iya, bisa dibilang gitu. Nah, di Philadelphia setelah kerja sebentar, dia sempat tergoda janji kosong Gubernur Kit soal modal usaha. Malah membawanya ke London tahun 1724. Di sana, bukannya dapat modal, dia malah kerja keras lagi di percetakan. Di London itu dia dapat julukan Watery American kan? Karena dia lebih milih minum air putih daripada bir, mungkin ini cerminan disiplin dirinya ya. Dia bahkan sempat nulis risalah filosofis pertamanya di sana. Pas kembali ke Philadelphia tahun 1726, dia kelihatan lebih fokus ya? Tepat sekali. Dia nulis rencana perilaku masa depan, semacam panduan pribadi gitulah, isinya menekankan kerja keras, jujur, hemat, nilai-nilai yang bakal terus dia promosikan. Nggak lama, dia bikin percetakan sendiri, terus bentuk klub diskusi Junto tahun 1727. Klub Junto itu buat apa tuh? Buat pengembangan diri sama bangun jejaring, penting banget itu. Terus dia luncurkan surat kabar Pennsylvania Gazette. Nah, langkah-langkah ini bener-bener jadi fondasi kesuksesannya nanti. Masuk dekade 1730-an, ini masa pembentukan keluarga dan juga karakternya di mata publik. Dia kan common law marriage sama Deborah Reed ya. Itu semacam nikah nggak resmi gitu kan? Iya, cukup umum waktu itu. Terus dia juga menerima anak di luar nikahnya William. Sayangnya, putra mereka, Frankie, meninggal tragis karena cacar di usia 4 tahun. Di tengah suka duka ini, dia memulai proyek ambisiusnya yang 13 kebajikan itu. Ah, iya. Proyek kesempurnaan moral. Betul. Ini menarik, bukan cuma daftar biasa, tapi upaya sistematis buat memperbaiki diri. Khas banget pemikiran pencerahan. Dan secara publik, dia meluncurkan Poor Richard's Almanac tahun 1732. Ini sukses luar biasa. Bukan cuma ramalan cuaca ya isinya? Bukan cuma itu, justru pepatah-pepatahnya yang jenaka dan praktis itu yang bikin dia terkenal. Ini ngebentuk citra Franklin sebagai sosok bijak dan merakyat di koloni Amerika. Sambil bangun bisnis dan citra, kontribusi sosialnya juga mulai kelihatan kan di masa ini? Iya, ini sisi lain Franklin yang penting, komitmennya pada komunitas. Dia gagas perpustakaan langganan pertama tahun 1731, terus kompi pemadam kebakaran sukarela tahun 1736, sampai American Philosophical Society tahun 1743 buat majuin ilmu pengetahuan. Dia percaya banget sama perbaikan kolektif. Lalu, masuklah masa keemasannya sebagai ilmuwan ya, di tahun 1740-an sampai 1750-an. Eksperimen listriknya, wah itu legendaris. Apalagi yang pakai layang-layang tahun 1752. Itu bukan cuma ngebuktiin petir itu listrik, tapi langsung menghasilkan penemuan praktis penangkal petir. Ini kan langsung nyelamatin nyawa dan properti. Benar-benar menegaskan prinsipnya kalau ilmu itu harus berguna. Dan dia juga bikin penemuan lain kan, kayak kompor Franklin, kacamata bifokal. Betul.
Dan puncaknya, tahun 1748 di usia 42, dia pensiun dari bisnis percetakannya. Ini langkah yang nggak biasa loh waktu itu. Tapi ini menunjukkan prioritasnya udah geser ke ilmu pengetahuan dan pelayanan publik. Dia lalu usulkan Akademi Philadelphia yang jadi cikal bakal University of Pennsylvania. Dia juga mulai masuk politik ya? Iya, aktif di Majelis Pennsylvania, terus mengusulkan rencana Persatuan Albany tahun 1754, itu upaya awal buat nyatuin koloni-koloni untuk pertahanan bersama. Gagasan penting banget buat masa depan Amerika. Terus, dia jadi agen koloni di London mulai 1757. Ini misi yang panjang ya, dan kayaknya perlu konflik juga. Banget. Dia berhadapan langsung sama keluarga Penn, pemilik Pennsylvania itu. Dia juga jadi saksi mata ketenggangan antara Inggris dan koloni yang makin memuncak. Terutama pas dia bersaksi di parlemen menentang Stamp Act tahun 1765. Stamp Act itu pajak yang dibenci banget di koloni kan ya? Iya, pajak untuk dokumen-dokumen. Kesaksiannya itu penting banget. Tapi akhirnya hubungannya dengan Inggris retak juga. Puncaknya pas dia dipecat sebagai wakil postmaster Amerika tahun 1774 gara-gara skandal surat Hutchinson. Surat apa tuh? Surat yang isinya mengungkap sentimen anti-koloni dari pejabat Inggris. Skandal ini yang akhirnya mendorong dia balik ke Amerika. Pas banget revolusi mau pecah tahun 1775. Dan dia nggak tinggal diam ya, langsung terjun ke pusaran revolusi. Di Kongres Kontinental, dia ikut ngedit deklarasi kemerdekaan. Katanya dia yang ubah frasa kunci Jefferson jadi self-evident. Iya, terbukti dengan sendirinya. Itu sentuhan khas Franklin banget, pragmatis dan lugas. Terus, dia dapat misi paling krusial ke Prancis tahun 1776. Nah, di Paris ini dia jadi kayak selebriti ya? Betul. Dia jadi sensasi, bukan cuma diplomat, tapi udah kayak ikon pencerahan. Wajahnya di mana-mana. Popularitasnya ini dia manfaatkan dengan cerdik buat mengamankan aliansi vital dengan Prancis tahun 1778, setelah kemenangan Amerika di Saratoga. Itu titik balik perang loh. Sambil menikmati kehidupan sosial di Paris juga ya, ketemu Voltaire segala. Iya, dia menikmati kehidupan intelektual di sana. Setelah perang, dia main peran penting lagi di negosiasi damai dengan Inggris sekitar tahun 1782 sampai 1783. Katanya, dia cukup keras kepala soal kompensasi buat loyalis. Loyalis itu warga koloni yang tetap setia sama Inggris kan? Kenapa dia keras banget soal itu? Apa ada hubungannya sama putranya, si William? Sangat mungkin. Kemarahannya sama William yang jadi gubernur loyalis itu kayaknya mewarnai sikap kerasnya. Ini nunjukin sisi personal Franklin yang kadang kita lupa. Menarik ya, ada drama keluarga juga. Nah, setelah itu dia kembali ke Philadelphia tahun 1785. Udah tua tapi masih aktif aja ya. Masih banget. Dia jadi presiden Pennsylvania, terus jadi delegasi tertua di Konvensi Konstitusi 1787. Di sana perannya penting sebagai pendamai, dia dukung kompromi besar soal perwakilan negara bagian di Kongres. Di akhir hayatnya, dia juga aktif di gerakan abolisionis, gerakan anti perbudakan. Jadi kalau kita lihat perjalanan kronologisnya ini, evolusinya luar biasa ya. Dari remaja yang kabur, jadi pengusaha percetakan sukses, ilmuwan hebat, diplomat ulung, sampai negarawan pendiri bangsa. Kisahnya ini soal adaptasi, rasa ingin tahu yang nggak pernah padam, dan pragmatisme itu tadi. Betul sekali. Tapi seperti yang Anda singgung di awal tadi, Franklin ini sangat sadar citra. Autobiografinya sendiri itu kan upaya dia buat membentuk narasi hidupnya, memperbaiki apa yang dia sebut errata atau kesalahan masa lalunya. Nah, ini nih yang menarik. Ini membawa kita ke pertanyaan penutup untuk Anda renungkan. Mengingat kelihayan Franklin dalam menyusun ceritanya sendiri, seberapa dekat sih kita bisa mengenal sosok asli di balik legenda yang bisa dibilang dia ikut ciptakan? Dan kalau dalam narasi hidup Anda sendiri, adakah errata yang mungkin ingin Anda bingkai ulang atau ceritakan kembali? Coba direnungkan.